Jepang merupakan negara yang kerap menarik perhatian karena kebiasaan masyarakatnya yang masih mempertahankan kebudayaannya, sehingga terkadang menghadirkan rasa penasaran. Berikut akan dibahas mengenai fakta Jepang, dari mulai usia hubungan intim sampai hal-hal yang menampilkan identitas Jepang, sekaligus menjadi pembeda dengan negara lain. Bahkan ada yang dianggap biasa di Jepang namun tabu di negara lain. Usia persetujuan. Usia persetujuan ini mengarah pada setuju atau menolak. Bagi seorang perempuan untuk melakukan hubungan intim, konsep usia persetujuan ialah memberi persetujuan, namun didasarkan pada seseorang yang dinyatakan sudah dewasa dan memiliki kapasitas. Hal inilah yang mengacu pada usia dengan batasan usia yang berbeda-beda di setiap negara. Usia persetujuan di Amerika Serikat misalnya, berada di antara usia 16 tahun hingga 18 tahun, tergantung di negara bagian mana ia berada. Di Inggris dan Korea Selatan, usia yang diperbolehkan adalah 16 tahun, di Prancis 15 tahun, sementara 14 tahun berlaku di Tiongkok, Jerman, dan Italia. Di Indonesia sendiri usia persetujuan tidak diatur secara terperinci. Pasal 287 hanya mengatakan bahwa anak di bawah 15 tahun dilarang melakukan hubungan intim. Lain halnya di Jepang, yang memakai patokan umur 13 tahun didefinisikan sebagai usia di mana seseorang dianggap mampu menyetujui aktivitas intim, dan persetujuan tersebut sah secara hukum. Sedangkan yang masih di bawah umur, secara hukum dianggap sebagai korban pelecehan seksual atau pemerkosaan. Belakangan Komite Kementerian Kehakiman mempertimbangkan usia persetujuan naik ke usia 16 tahun. Hanya saja tekanannya juga meningkat setelahnya, terutama anggota Demonflower yang berpendapat bahwa sikap kuno anggota parlemen telah menyudutkan korban, bahwa anak di bawah umur tidak boleh diperlakukan sebagai orang dewasa. Menikahi sepupu. Menikahi sepupu bukanlah sesuatu yang dilarang secara agama, namun sudah menjadi rahasia umum. Bila menikahi kerabat dekat termasuk sepupu pertama menimbulkan risiko cacat bawaan yang lebih tinggi. Karena itu, tidak heran jika sejumlah negara bahkan menganggapnya ilegal. Seperti yang terjadi di 24 negara bagian Amerika Serikat. Meski 20 negara bagian lain di Distrik Kolumbia mengizinkan pernikahan antar sepupu. Menariknya, meski sejumlah negara mulai terbuka dan menikahi yang bukan keluarga, ada sesuatu yang membuat pernikahan antar sepupu di Jepang tetap langgeng, yaitu karena warisan dan tradisi. Orang-orang yang tinggal di desa bernama Ainokura sangat bangga dengan warisan kerajaan dan tidak ingin mencemari garis keturunan mereka dengan bergaul sama rakyat jelata. Sejalan dengan itu, penduduk desa Kurat Ani juga tidak akan menikah dengan orang luar demi merahasiakan teknik pembuatan kertas mereka. Peristiwa sejarah dan bencana alam seperti kebakaran, banjir, dan kelaparan telah mempengaruhi perkawinan sejarah di desa-desa Jepang. Sebab hanya sedikit orang yang masuk atau meninggalkan desa. Selama masa-masa seperti itu, meskipun masih legal, pernikahan antar sepupu di Jepang mengalami tren penurunan yang tajam sejak sekitar tahun 1967. Pencemaran nama baik. Tulisan berjudul World Trends in Freedom of Expression and the Media Development yang diterbitkan UNESCO menyebut bahwa di 2012 setidaknya 21 negara telah secara penuh melakukan dekriminalisasi pidana pencemaran nama baik. Selain itu, 14 negara telah melakukan dekriminalisasi terhadap pencemaran tertulis. Terbaru Herlambang Perdana Wiratrahman melalui disertasi di Universitas Leiden, Belanda, menyebut pada 2014 sudah ada 50 negara yang menghapus delik difamasi atau pencemaran nama baik dalam aturan negaranya. Kepada Tempo ia mengatakan bahwa PBB bahkan sudah merekomendasikan menghapus aturan pencemaran nama baik dalam aturan suatu negara. Lalu bagaimana dengan Jepang? Jepang justru memperketat sistemnya. Pemerintah Jepang mengamandemen hukum pidana mereka pada 30 Juni tahun 2022. Di mana pelaku penghinaan daring dapat dipenjara maksimal 1 tahun atau didenda 300 yen atau setara dengan 32,0 rupiah.
Sebagaimana dikutip dari CNN, hukuman ini meningkat ketimbang aturan sebelumnya, di mana aturan lama, pelaku hanya bisa dipenjara kurang dari 30 hari dan denda 10.000 yen atau 1,0 rupiah 0. Sementara itu, untuk penerapan aturan ini sempat menjadi kontroversi. Pihak oposisi menilai, aturan ini dapat menekan kebebasan berekspresi dan mengkritik orang-orang yang berkuasa. Peraturan ketat merokok. Peraturan yang satu ini menjadi kabar gembira bagi mereka yang tidak merokok dan merupakan kabar duka bagi perokok aktif. Bagaimana tidak? Jepang merupakan negara yang punya aturan ketat terkait rokok, khususnya di ruang-ruang publik. Jangan heran jika di Jepang ada petugas yang aktif berpatroli demi memperketat aturan tersebut, guna melarang masyarakat merokok di tempat umum dengan denda sebesar 500.000 yen atau setara 61,0 rupiah 0 bagi yang melanggarnya. Aturan revisi undang-undang sejak Juli tahun 2018 tersebut secara bertahap mulai Januari tahun 2019 dan diberlakukan penuh mulai 1 April tahun 2020. Banyak sekali daerah umum di Jepang yang sudah aktif melaksanakan larangan tersebut. Namun juga disediakan tempat khusus untuk para pecandu perokok aktif. Pada prinsipnya, merokok hanya boleh dilakukan di tempat yang ada tandanya. Itu pun bergantung pada fasilitasnya yang harus memenuhi standar. Kemudian mereka yang berusia di bawah 20 tahun tidak diperbolehkan memasuki area merokok, sekalipun tidak ada niatan untuk merokok. Merayakan ketelanjongan. Sumber air panas alami yang dikenal sebagai onsen sudah dikenal di seluruh dunia, bisa untuk pribadi maupun umum. Bagi warga Jepang, sumber mata air kaya mineral yang dipanaskan oleh aktivitas gunung berapi alami ini merupakan pilihan mewah, sebab di tempat inilah semua generasi dan profesi berbaur menjadi satu, tanpa mengenal latar belakang. Ketika mandi dan melepaskan pakaian juga menjadi simbol melepaskan posisi sosial. Meskipun untuk sementara pemandian air panas punya peran khusus pada tatanan masyarakat Jepang, yakni sebagai tempat bersantai, bersosialisasi, dan tempat di mana ketelanjongan tidak dipermalukan melainkan diterima. Anak-anak dibawa ke Sentul. Begitu mereka bisa berjalan untuk diperkenalkan pada dunia yang langka, di mana ketelanjongan diterima. Di tempat inilah, setiap bentuk dan ukuran setiap bekas luka dan kerutan perut akibat melahirkan atau obesitas dibiarkan terbuka. Stephanie Rohin, seorang ekspatriat Prancis yang menjadi warga Tokyo, kepada BBC mengatakan, setiap orang punya ketidaksempurnaannya sendiri, dan setahu saya ini adalah satu-satunya tempat di mana tidak ada yang peduli. Berhubungan intim sebagai sesuatu yang luhur. Ketika di tempat lain membicarakan hubungan intim adalah tabu, maka Jepang mengandaikannya sebagai sesuatu yang luhur. Meskipun tidak seterbuka orang barat dalam urusan intim, nyatanya hubungan badan dianggap sebagai bentuk prokreasi dan lambang kesuburan oleh mereka. Hal tersebut tercermin dari berbagai tradisi kuno Jepang yang berkaitan erat dengan hubungan intim. Bisa dilihat dari sejumlah festival yang menghadirkan patung laki-laki seperti pada pelaksanaan Honen Matsuri dan Kanamara Matsuri. Kemudian ada Hande Matsuri yang merupakan festival kesuburan tertua di Jepang dengan ritual inti publik di kuil Asukani Imasu. Di kuil ini kita bisa menemukan sepasang patung batu berbentuk. Jepang juga punya beberapa kuil yang menyembah payudara perempuan. Dua di antaranya adalah Rionji atau lebih dikenal dengan nama Mama Kanon di Ece dan Jisou-in di Kuroyama Wakayama. Di halaman kedua kuil ini terdapat banyak sekali patung boneka atau jimat berbentuk payudara perempuan. Selain itu, masih ada Osouso Matsuri yang secara harfiah diartikan sebagai festival vagina. Geisha adalah seniman. Kita pasti setuju jika geisha atau gahiko merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan dengan identitas Jepang. Sayangnya masih banyak orang yang memandang geisha keliru dengan menyamakan kedudukannya sebagai pekerja anak enak atau PSK. Padahal geisha bukan PSK, tidak selalu membubuhkan bedak tebal berwarna putih di wajahnya. Bahkan geisha tidak selalu perempuan.
Sejatinya geisha adalah seniman sekaligus penghibur tradisional Jepang. Biasanya mereka memainkan alat musik gesek. Kemudian ada juga yang terkenal karena mengubah musiknya sendiri. Beberapa di antaranya juga punya nama setelah merancang tarian. Namun tidaklah mudah untuk mendapatkan status tersebut, sebab mereka harus bekerja keras mengasah bakat artistiknya, berlatih memainkan musik dan menari selama bertahun-tahun. Rata-rata seorang perempuan menempuh banyak pelatihan selama 5 tahun atau lebih sebelum ia diizinkan untuk menyebut dirinya seorang geisha. Geisha dipekerjakan untuk menjamu pelanggan laki-laki, bergiliran dengan PSK kelas tinggi yang disebut Ean. Para geisha bertugas memainkan musik dan menari, serta menggoda para laki-laki agar mereka tetap terhibur, sementara mereka menunggu kedatangan orang. Itulah tadi fakta terkait Jepang, yang sebagian di antaranya cenderung tabu di negara lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.